wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Puan Maharani. Saya merupakan salah satu dari sekian banyak orang yang berjuang pada CPNS 2019. Belakangan ini sering ada yang menanyakan kepada saya bagaimana tips dan trik saya agar bisa berhasil pada tes SKD sehingga memperoleh peringkat 1 dengan skor 418. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Ketika teman-teman menjadi pejuang CPNS, maka teman-teman tidak akan asing dengan yang namanya kartu peserta ujian. Nah, ini kartu peserta ujian saya. Ini kartu peserta ujian pada saat saya SKD dan ini pada saat saya tes SKB. Nah, ini tidak akan saya buang teman-teman karena ini merupakan bukti bahwa saya pernah menjadi pejuang CPNS. Waktu untuk mengerjakan soal tes SKD adalah 90 menit berbasis komputer atau menggunakan sistem chat. Pasti teman-teman udah pada tahu. Ada 3 komposisi soal. Yang pertama adalah soal TWK, soal TIU, dan terakhir soal TKP. TWK, tes wawasan kebangsaan, itu ada 30 soal. Soal TIU, tes inteligensi umum, itu ada 35 soal, dan tes karakteristik pribadi itu ada 35 soal. Untuk TWK dan TIU, masing-masing jika benar bernilai 5 poin, jika salah akan mendapatkan 0 poin. Jadi kalau salah 0, kalau benar 5. Sedangkan untuk TKP menggunakan skala 1 sampai dengan 5. Jadi tidak ada yang nilainya 0 ya, teman-teman. Kemudian dalam tes SKD itu ada yang namanya passing grade. Passing grade atau nilai ambang batas minimal. Untuk TIU, nilai ambang batas minimalnya adalah 80. Untuk TKP 126 dan untuk TWK adalah 65. Jadi kalau teman-teman mendapatkan nilai di bawah nilai ambang batas, otomatis teman-teman akan gugur. Jadi teman-teman, ketika saya tes CPNS 2019 lalu, saya kebagian tes pada sesi 31. Nih, sesi 31. Nah, jadi sebelum saya itu sudah ada 30 sesi yang telah tes. Pada sesi 31, jumlah pesertanya terdapat terdapat 353 orang peserta ya teman-teman. Nah, ini semuanya dari jurusan yang berbeda. Saya sendiri jurusan PGMI atau setara dengan PGSD, yaitu guru SD atau MI. Nah, dari 353 peserta, alhamdulillah saya berhasil memperoleh peringkat 1 dengan nilai TWK saya 100, TIU 155, dan TKP 163. Jadi total nilai saya 418. Nah, kalian semua sudah melihat pemerolehan nilai tes SKD saya. Saya mendapatkan nilai TWK dengan poin 100, TIU saya 155, dan TKP saya 163. Total nilai saya 418. Sedangkan saingan saya yang ranking 2 itu mendapatkan TWK-nya 115, TIU-nya 170, dan TKP-nya 127 dengan total nilai 412. Nah, jadi saya cuma menang di TKP nih teman-teman. Karena TKP saya tinggi, saya bisa mendapatkan nilai 418. Sedangkan TKP saingan saya adalah 127. Teman-teman perlu ingat, kita mempunyai passing grade atau nilai ambang batas. TWK adalah 65, TIU 80, dan TKP 126. Jadi sedikit lagi saingan saya bisa jadi tidak lulus. Jadi saya perlu ingatkan, walaupun kita mempunyai total nilai yang tinggi, namun jika kita tidak mencapai nilai ambang batas, maka kita bisa gugur teman-teman. Jadi itu perlu diingat. Nah, sesuai dengan hasil tes SKD saya memperoleh nilai tertinggi pada komposisi TKP ya teman-teman, dengan nilai 163, sedangkan total skor maksimal adalah 175. Jadi kurang 13 poin lagi untuk mencapai 175. Nah, jadi saya akan membagikan tips dan trik yang saya gunakan teman-teman ketika mengerjakan soal-soal tes SKD. Jadi mulai dari urutan.
Biasanya urutan soal tes SKD itu dimulai dari soal TWK, di tengah-tengahnya ada TIU, dan yang paling terakhir adalah TKP. Namun ketika saya mulai membuka komputer dan mulai mengerjakan soal, saya langsung beralih ke soal TKP. Biasanya itu berada pada nomor 66 teman-teman. Jadi saya langsung loncat ke nomor 66, mengerjakan soal TKP semuanya. Setelah saya selesai mengerjakan soal TKP, saya lanjut ke soal TIU yang berada di tengah-tengah. Karena soal TIU membutuhkan banyak penalaran ya, jadi butuh banyak waktu. Dan yang terakhir saya mengerjakan soal TWK. Kenapa? Karena TWK ini pada dasarnya menghafal ya teman-teman. Kalau kita hafal sekitar tentang pasal-pasal atau tentang undang-undang atau tentang sejarah, biasanya kita cepat mengerjakannya. Jadi urutannya TKP, TIU, TWK. Seperti pejuang-pejuang CPNS lainnya, dalam waktu 3 bulan saya juga belajar melalui buku-buku, kemudian juga melalui video YouTube, FR dari teman-teman kita yang lain, kemudian saya juga belajar dari link. Nah, saya cuma menggunakan 2 buku teman-teman. Ini dari penerbit yang berbeda, mungkin teman-teman bisa ketemu ya. Saya bukan endorse, saya bukan jualan, tapi ini benar-benar buku yang real saya gunakan ketika saya tes CPNS. Namun untuk belajar materi TKP saya cukup mengalami kendala teman-teman. Ketika saya belajar dari buku yang ini, kemudian saya juga belajar dari buku yang ini, ada suatu permasalahan yang membuat saya kebingungan. Dengan bentuk soal yang sama, tapi peletakan poinnya yang berbeda. Jadi ketika saya sudah menghafal konsep-konsep, cara berpikir soal-soal TKP yang dari buku sini, kemudian saya kembali kepada buku ini, maka saya akan bingung teman-teman. Kira-kira jawaban mana yang paling benar gitu, karena TKP adalah soal tentang karakteristik kepribadian gitu kan. Jadi untuk belajar dari buku saya menghabiskan waktu selama 2 bulan. Kemudian 1 bulan terakhir saya merasa nggak tenang karena banyak kebingungan yang saya alami. Akhirnya saya belajar dari link. Akhirnya saya mencoba belajar dari internet. Saya mencari link yang berisi materi, soal dan pembahasan yang berhubungan dengan tes SKD CPNS. Pasti pejuang-pejuang CPNS lainnya itu menemukan banyak sekali link-link pembelajaran yang ada di internet. Dari sekian banyak link, ada satu link pembelajaran yang menurut saya sangat membantu sekali. Dalam waktu 1 bulan terakhir sebelum saya tes SKD, saya belajar melalui link tersebut. Jadi khusus untuk TKP saya memang hanya belajar dari soal dan pembahasan teman-teman, karena saya tidak suka belajar dari materi. Menurut saya lebih efisien waktu, kemudian kita cuma perlu mengingat pola soal itu bagaimana. Nah, jadi nanti saya akan berikan link yang membuat saya lebih mengerti materi, lebih mengerti cara menjawab soal TKP ya. Jadi pertama, teman-teman harus mengetik alamat linknya belajar.bro.id. Oke, ini tampilan belajar.bro.id. Nah, di sini sudah ada berbagai pilihan. Teman-teman bisa melihat sendiri ya, ada CPNS, SBMPTN, dan lain-lainnya, tergantung apa yang ingin teman-teman pelajari. Oke. Nah, berhubung kita sedang mencari pembelajaran tentang CPNS, maka saya memilih CPNS ya teman-teman, SKD dalam kurung TWK, TIU, TKP. Kita klik mulai belajar. Oke, di sini sudah ada. Kita geser dulu layarnya ke bawah. Nah, di sini sudah ada bahan belajar ujian CPNS. Jadi ada SKB, ada materi, ada soal dan pembahasan, ada kuis dan lain-lain. Nah, saya biasanya untuk soal TKP, saya lebih suka langsung soal dan pembahasan teman-teman, karena lebih efisien dan nggak ngabisin waktu. Jadi saya klik TKP ya, pribadi. Baik, di sini sudah ada soal dan pembahasan TKP bagian 1. Dia menyediakan sampai dengan
bagian 83. Wah, ini cukup banyak teman-teman. Jadi kita bisa berlatih dengan soal yang berbeda-beda. Kemudian kita coba tampilan yang bagian satunya, soal dan pembahasan TKP bagian 1. Oh, tampilannya begini. Kumpulan contoh soal dan pembahasan TKP SKD bagian 1. Nah, langsung ada soalnya. Nomor 1. Bagi saya, kelemahan merupakan titik-titik. Kemudian ada pilihan A, B, C, D, dan E. Nah, ketika saya sudah memilih pilihannya apa dan saya ingin tahu langsung jawabannya, maka saya langsung klik pembahasan. Di sini sudah ada jawabannya, teman-teman. Nah, kalau saya memilih B, maka saya dapat poin 5, D poin 4, C poin 3, A poin 2, dan E poin 1. Jadi tidak ada yang poinnya 0 untuk soal TKP. Jadi teman-teman bisa terus latihan seperti itu, dan nilainya tinggal dicatat aja ya, dicatat di kertas pribadi gitu. Kemudian selain untuk soal TKP, kita juga bisa memilih soal-soal lainnya teman-teman. Ini masih TKP ya, masih sama dengan berbagai pilihan. Saya akan coba soal dan pembahasan TWK. Nah, ini dia tes wawasan kebangsaan TWK. Ada soal dan pembahasan bagian 1 sampai dengan, wah ini termasuk banyak nih, sampai dengan bagian 90. Nah tuh, kayaknya ini udah ada pembaharuan deh teman-teman, soal ketika saya belajar nggak nyampe 90. Kita coba ya, tampilannya bagaimana. Baik, masih sama seperti yang tadi. Nomor 1, Bhinneka Tunggal Ika mengungkapkan bahwa, kecuali, ada pilihan A, B, C, D, dan E. Kita lihat pembahasannya. Oke, dia langsung menjawab ya teman-teman, jawabannya E, karena ini kan sesuai dengan judulnya tadi, soal dan pembahasan. Pembahasannya dalam bentuk jawaban. Tapi kalau teman-teman mau belajar materi, di sini juga tersedia kok materi. Nah, cuma saya pribadi saya lebih suka belajar dari pembahasan dan soal teman-teman. Jadi lebih menghemat dan kita terus berlatih, terutama untuk soal TIU yang membutuhkan latihan terus-menerus ya. Nah, jadi ini lengkap banget. Jujur, saya itu nggak di-endorse atau disuruh iklanin, enggak. Karena saya merasa link belajar.bro.id ini sangat bermanfaat, teman-teman. Saya mau kalian semua juga bisa belajar dari sini dan mengetahui link ini gitu. Oke, saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Baik, sampai di sini dulu teman-teman video saya pada kali ini. Untuk video saat ini saya cuma membahas tentang belajar TKP ya, tips dan trik belajar TKP. Jika teman-teman ingin part 2 yang membahas soal tentang TIU dan TWK, harap komen di bawah, like sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa subscribe. Dah, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.